Yang jelas IKN itu tidak akan mangkrak lah. Percayalah. Tapi progresnya melambat dan bukan progresnya prioritas. Mungkin akan melambat. Ini nasib IKN bisa gimana ini? Ya pokoknya dikasih biaya untuk perawatan. Karena kalau tidak mangkrak kayak Hambalang. Bisa berpotensi mangkrak nggak? Bisa. Kan ini lagi musim hujan. Kemarin bandara tenggelam. Kemudian jalan sudah patah-patah karena tanah itu dan sebagainya. Banjir, bukan apa-apa. Ya tinggal monumennya aja. Harus ada dana itu. Karena kalau tidak sama sekali dana perawatan itu mangkrak. Itu nanti buaya-buaya balik itu. Sekarang ada warga baru. Pertama jangkrik, sekarang soang. Datang lagi. Nah ini. Ya kan beruang madu balik karena kan habitatnya dirusak. Kami dengar beberapa pekerjanya udah ditarik balik nih ke Jakarta karena memang nggak bisa dibayar dan tidak dibayar. Iya, bukan ditarik kembali ya, Pak. Ada yang memang nggak bisa bayar. Tapi Bang Andi oke juga. Pokoknya saya jamin nggak akan mangkrak. Bagus, besok pindah. Duluan, semangat, biar nggak mangkrak. Ya kayak kan itu kan 2024 kan. Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang Mbak, ini anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya. Kalau dibilang bingung udah nggak bingung. Ya sekarang pertanyaannya begini aja dengan Pak siapa tadi bilang Pak Menteri PU gitu loh. Apakah dia tahu bahwa ada 48,8 triliun? Dia tahu loh. Ya pasti tahu dong. Kedua, yang rapat 3 Februari kan, dia kan bisa tahu juga bahwa itu ada tambahan 8, sekian triliun. Makanya bingung. Nah, 8, sekian triliun tambahan itu katanya kirim surat ke Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Sampai hari ini belum Sri Mulyani belum jawab. Yang keluar adalah pemotongan dari 5, sekian menjadi 1,6. Nah ini juga jadi problem kita bersama-sama. Mau dengar siapa? Semua beda-beda gitu loh. Bagaimana bisa memang kalau tadi 29 triliun itu karena di situ ada anggaran IKN juga itu sebetulnya yang nanti minta persetujuan dari DPR. Begitu Bang Adian ya? Anggaran IKN itu turun dari 5, sekian jadi 1,6 triliun. 1,6 triliun total. Dari 6, apa indikatif 6,6 triliun itu kalau menurut kita itu hanya cukup untuk biaya perawatan, tidak akan ada penambahan apa-apa. Nah sekarang kalau begini. Tapi kalau kemudian misalnya ditanya gini, misalnya kita ditanya gini, wahai rakyat, mana yang kalian lebih butuhkan hari ini? Makanan atau IKN? Ya pasti butuhnya makanan dong. Ya sudah, IKN-nya harus rela dulu ditunda 1 tahun. Ini dulu, saya mau jawab. Semua dilakukan demi rakyat. Ini kan kita bicara IKN. Tadi MBG kita sudah bicara. Nah untuk IKN ini harus pandai-pandai juga nih Pak Bas ini untuk bisa mencari investor dari luar. Jadi belum ada investornya ya. Ini kan kita belum tahu 2025 ini apakah ada investor. Kalau kemarin kita lihat Rusia sudah masuk, kan Australia sudah masuk walaupun tidak signifikan. Tapi sudah ada willingness itu loh dari investor asing ya untuk masuk itu. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi 100% selesainya kapan? Karena ini merupakan selesainya janji kapan? Beliau. Mungkin selesainya selesai mungkin ya 2029 bisa selesai. Ya Pak Jokowi emang harus ngomong begitu. Cuma kan Nana pertanyaan besarnya dari tadi yang belum terjawab. Kenapa kok tiba-tiba konon nih kan sudah oversubscribe, banyak yang datang, investasi ini, investasi itu. Pak Bahlil juga waktu jadi Menteri Investasi kan telah mendatangkan sekian ribu triliun. Terus tiba-tiba hari ini kita bicara pemotongan. Kan bingung kita juga. Mana yang bohong dulu apa sekarang? Kan gitu jadinya. Itu kan gitu tuh. Jadi kan tiba-tiba, kok ini tiba-tiba pemotongan sih? Kita kan melihat betapa indahnya itu IKN waktu Agustusan kan. Sekarang ada warga baru. Pertama jangkrik, sekarang soang. Dulu itu ceritanya IKN itu dibentuk tidak akan menggunakan APBN. Pada lalu dalam praktiknya ternyata investor nggak masuk-masuk. Kemudian datanglah Presiden Jokowi saat itu untuk minta, ayo masukin dong 90 sekian ya kalau nggak salah ya. 90 triliun di awal. 90 triliun dong untuk bangun IKN. Jadi yang terbangun sekarang ini bukan dari investasi swasta, bukan dari KBL, murni bukan. APBN. Tapi murni APBN. Masih tersisa lah dalam 5 tahun ke depan 48 triliun lagi. Kalau kita bagi rata, harusnya antara 8 sampai 9 triliun lah per tahun. Tahun ini diputuskan tinggal 1,5 triliun. Katanya ada sisa investasi 6,3 triliun. Tapi tidak tahu kita dari mana dan bagaimana perjanjian investasi segala macam kita tidak tahu. Nah, saat ini seluruh anggaran dipotong.
Yang dibutuhkan adalah kelegowoan. Apa ya? Kelegowoan itu apa? Kerelaan. Kita legowo sudah lah. Oke? Kita harus selamatkan anak-anak kecil kita. Kita harus selamat generasi kita segala macam. Yang lain ngalah. Oke? Tapi bisa nggak semuanya dipotong? DPR-nya dipotong sedikit, ini sedikit, ini sedikit. Kementerian Pertahanan sedikit, ini sedikit. Sesuai dengan arahan yang 16 poin tadi itu gitu loh. Sehingga rakyat melihat, oh ini semuanya adil. fair, adil gitu loh. Nggak ada, lu sana enggak, sini enggak. Kebayang nggak bagaimana intonasinya Menteri PU? 81 triliun. Saya tadi siang baca, Mbak, Singapura itu cuma 611 km, oke? 711 km, 100 km persegi lebih besar dari Jakarta. Anggaran Kementerian Pembangunan Nasionalnya itu hampir 60 triliun. Yang diurus rakyatnya nggak sampai 6 juta. Lalu kita Kementerian PU sama dengan Kementerian Pembangunan Nasional, ngurus 280 juta, 24.000 pulau, cuma 29 triliun. Ya pantas dia kesel. Gitu loh. Pantas kesel. Ya, dia bingung juga. Ini gimana baginya? Anda sebentar, Mbak. Belum selesai. Tahu nggak berapa ASN-nya PU? 46.000. Seluruh Indonesia ya, di kantor Kanwil ya. 46.000 aparatur sipil negaranya Kementerian PU. Total gajinya kita perkirakan antara 8 sampai 9 triliun. 8 sampai 9 triliun orang gaji orang ini untuk 46.000 orang ini hanya mengelola anggaran 20 triliun. Efisien nggak? Nggak efisien juga. Kenapa? Orangnya banyak, gajinya gede, yang dikelola sedikit. Gitu loh. Jadi Anda melihat bahwa memang pembangunan IKN ini sudah tidak menjadi prioritas keberlanjutannya Pak Prabowo ya? Harusnya tidak. Prioritas tidak prioritas itu kan tergantung dari need dan must tadi, apa want dan must tadi. Dan wants. Tidak semua keinginan itu menjadi kebutuhan. Oke, kita pengen IKN, pengen. Tapi untuk hari ini mana yang harus selamatkan? Gedung-gedung di sana atau perut anak-anak ini? Gitu loh. Yang paling saya takutkan adalah itu kan investasinya kita sudah besar sekali di IKN. Kata Menteri ARA itu 36 rumah menteri udah jadi. Terus katanya juga udah banyak warung Madura buka di sana. Kalau kemudian ini tidak dilanjutkan, kan kita rugi berkali-kali tuh. Rugi investasi karena akhirnya nggak bisa maksimal digunakan. Kemudian kalau kita datang lagi ada beberapa renovasi lagi yang harus dilakukan. Jadi ruginya tuh berkali-kali lipat. Sebenarnya sekarang ini waktunya Pak Prabowo untuk jujur-jujuran aja. Ini sebetulnya udahlah. Dia mau ngelanjutin apa enggak begitu? IKN dia, ini go or no go. Kalau lo mau go nanti kapan? Periode kedua saya lah. Saya periode pertama ini saya akan menyelesaikan dulu nih supaya uang saya balik dulu lah. Uang kita nih balik dulu sehingga program rumah gratis ada, cek kesehatan gratis jalan, MBG gratis jalan, yang lain-lain ntar dulu ya. Nah terus satu lagi yang penting, kekuatan terbesar Indonesia ini ada di rakyatnya yang banyak. Ya udah minta pengertian aja. Kalau misalnya kemudian ada rakyat yang bilang, kan waktu kampanye janjinya nggak kayak gitu, nggak minta tolong rakyat. Ya kasih tahu, sekarang kondisinya beda. Saya juga nggak tahu, ternyata begitu saya jadi presiden, due diligence-nya nggak pas. Due diligence-nya nggak dilakukan waktu makanya itu. cocok juga Pak Prabowo bilang, emangnya jadi presiden enak? Kan setelah dia jadi presiden baru dia tahu tuh. Makanya mau saya, udah kekuatan terbaik. Jadi kalau dilihat ini sekarang, rakyat minta tolong sama rakyat. Jadi kalau dilihat sekarang nih IKN no go ya buat Pak Prabowo ya, itu akan bukan menjadi program prioritas ya? Kalau menurut saya sih enggak, karena kalau dari must dan wants tadi, must-nya ini terlalu besar. Sementara banyak hal yang harus dilakukan oleh negeri ini kan, belum lagi pertahanan keamanan. Atau memang Pak Prabowo ingin menjaga perasaannya Pak Jokowi aja? Kalau ingin menjaga perasaan itu mah udah pasti. Karena orang Indonesia itu emang pengennya nggak enakan. Jaga perasaan ya itu udah pasti gitu. Tapi kan menjaga perasaan ini juga bisa diperbaiki gitu. Bisa diolah juga tuh perbaikan perasaan-perasaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV Channel. Barusan kita saksikan ya perdebatan di acara political show ya di CNN Indonesia. Di sini ada Wakil Ketua Umum Jokowi Mania ya, Andi Aswan, yang berdebat dengan tiga politisi ya. Kita sebut saja politisi lah. Ada Bang Adian Apitupulu, ada Bung Hendri Satrio, ya, pengamat politik dan ya juga CEO Kedai Kopi ya. Dan juga ada Agus Pambagio ya, sebagai pengamat kebijakan publik ya. Di sini benar-benar nih jubirnya Mulyono, ya kita sebut saja nih Andi Aswan sebagai Waketum Jokowi Mania ya, Joman ya.
Kita sebut saja jubirnya Mulyono nih, benar-benar dibuat mati kutu ya. Pasalnya apa? Beliau tidak memiliki data yang cukup soal pemotongan anggaran ini mengenai bagaimana kelanjutan IKN. Tetapi asal ngomong, asal bersuara, asal keras, asal suaranya kenceng, tetapi nggak ada isinya. Semua data yang ia sampaikan itu ngawur semua. Dan ya sangat mudah sekali Bung Adian, Bung Hendri Satrio, Pak Agus Pambagio itu dengan mudah mematahkan ya. Apalagi dia mengomentari soal komentar statement dari Menteri PU ya, Dodi Pak Dodi lah ya, nama lengkapnya kita lupa ya. Di sini Menteri PU mengatakan bahwa dana untuk IKN ya masih diblokir, jadi ya nggak ada progres apa-apa, orang belum ada duitnya kok, uangnya masih diblokir, jadi ya nggak ada progres, dan progresnya itu yang jelas untuk makan siang para menteri katanya, dan ini ya menjadi viral ya. Di sini Bung Adian Apitupulu menjelaskan bahwa IKN itu memang dari awal rencana dibangun IKN itu kan tidak melibatkan dana APBN, tetapi yang kenyataannya setelah tidak ada investor masuk dan terpaksa Pak Jokowi akhirnya meminta kepada DPR agar memberikan dana 90 triliun ya untuk pembangunan IKN, dan ya memang itu dibangun dengan dana APBN murni, tidak ada investasi satupun. Kan kita tahu kemarin kan ketika Pak Jokowi masih menjabat ya, katanya ada investor dari Korea 30, dari Jepang 40, dari mana lagi itu? Dari mana lagi tuh 120. Ayo kan, ini nyatanya satu pun belum ada. Dan katanya semua menemui beliau dan pasti tertarik. Ini kan kebohongan yang luar biasa. Di sini diulangi lagi oleh jubirnya nih, katanya ada investor dari Australia dan dari mana lagi itu. Dan beliau menekankan supaya Pak Basuki Hadi Mulyono ya sebagai ketua otorita IKN agar mencari investor-investor asing. Ini kan aneh sekali. Jadi narasinya sangat ngawur sekali dan lucu kelihatannya. Orang ini nggak menguasai data, tapi ikut berdebat di situ, ikut berdiskusi. Ya, jadi narasinya, pendapat-pendapatnya itu sebagian besar ngawur, nggak pakai data. Dan ya hanya pelongo-pelongo dan sekalinya ngomong salah dan diketawain semua. Apalagi statement dari Pak Agus Pambagio ya. Beliau mengatakan IKN ini ya, bisa jadi, bisa ada kemungkinan nanti mangkrak. Pasalnya sekarang ini hanya dikasih biaya untuk perawatan aja 1,6 triliun itu untuk perawatan selama ya 1 tahun apa 5 tahun. Jadi itu aja dananya. Jadi nggak ada mau bangun apa untuk perawatan aja. Nggak cukup ya kan. Jadi ya terancam mangkrak iya, apalagi sekarang kemarin bandara yang VIP ya, VVIP di IKN itu kebanjiran. Dan kata Pak Agus Pambagio nanti buaya dan beruang-beruang itu nanti pada datang lagi. Dan ditambah oleh Bung Hendri Satrio yang mengatakan ada penghuni baru selain jangkrik dan soang. Jadi hewan-hewan binatang-binatang melata ini yang pada datang ke IKN ini kan sangat satir sekali ya, dan sangat ya pedas sekali kritiknya. Dan kata Bung Hendri Satrio ya bahwa katanya sih sudah terbangun, kata Menteri PUPR ya Marwar Arsyad mengatakan katanya sudah rumah-rumah menteri telah dibangun, kantor-kantor segala macam, dan bahkan sudah ada tuh warung-warung Madura di sana. Ya sudah, suruh pindah saja. Ternyatanya sampai sekarang pemerintah pun tidak menentukan batas waktu sampai kapan harus pindahnya ASN-ASN ini. Dan banyak yang menyarankan ya kalau mau berkantor ya silahkan wakil presiden berkantor di IKN saja supaya tidak kelihatan mangkrak, supaya ada kegiatan. Coba, kan itu dibangun oleh bapaknya, ya biar anaknya lah yang menunggu di sana. Ya ngerjain apa kek?
di sana kan, supaya nggak mangkrak, supaya nggak karatan tuh IKN. Lebih baik begitu. Ya mungkin setahun ini nggak ada pembangunan ya bisa jadi, karena hanya cuma ada biaya perawatan, dan itu memang data yang dikeluarkan oleh Bung Adian Apitupulu ya, bahwa di IKN ini hanya tersisa anggaran untuk tahun ini 1,6 triliun, dan itu hanya cukup untuk biaya perawatan. Dan di sini Andi Aswan tidak bisa membantah karena nggak punya data dan hanya mengira-ngira, asal bersuara saja. Jadi ya memang kelihatan gobloknya lah, iya kan? Sangat kelihatan sekali. Ngomong terocos saja tapi nggak ada isinya, dan dilihat datanya salah semua. Jadi ya jadi bahan tertawaan sama lawan-lawan debatnya atau lawan diskusinya ya. Lucu sekali tertawain di seluruh satu studio kan. Lain kali kalau mau masuk ke arena debat atau diskusi, kuasai dulu datanya. Jadi kita ngomong itu berdasarkan data dan fakta, tidak ngawur. Akhirnya ya seperti Andi Aswan ini, jadi kelihatan plonga-plongo, sekalinya ngomong salah, kan jadi bahan ketawaan lawan-lawan debatnya. Dan kelihatan sekali Bung Hendri Satrio dan Bung Adian Apitupulu itu menanggapinya dengan ya senyum-senyum sambil meledek, karena ya memang orang ini nggak menguasai datanya. Jadi apa yang mau dibahas, apa yang dia sampaikan pun salah, pasti gampang dibantah dan mudah dipatahkan, argumen-argumennya lemah. Jadi lain kali nih dari pemerintah orang-orang kayak gini jangan yang diajak debat lah. Ini udah bolak-balik nih. Mungkin bahkan dari Mbak Rifana Pratiwi juga disclaimer dari pemerintahan, dari ini tidak ada yang mau datang mengklarifikasi soal bakal kelanjutan IKN ini setelah adanya pemangkasan anggaran dari Pak Prabowo. Ini kan yang paling telek itu memang Kementerian PU ya, Pekerjaan Umum 81 triliun tuh dipangkasnya, sekitar 80% katanya. Jadi memang untuk tahun ini kalau memang itu udah diketok, palunya udah diketok, udah disahkan, ya memang tidak ada pembangunan sekolahan-sekolahan, tidak ada pembangunan jalan. Ya mungkin ada, cuman ya nggak seberapa. Tidak ada penambahan sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang itu tadinya udah ada rencananya untuk dibangun di tahun ini. Jadi sekolah aja 0, madrasah hanya 36 apa 76 unit ya, yang tadinya 3.000 sekian, sekolahan yang tadinya 10.000 sekian, berhubung kena potongan anggaran 81 triliun, jadi 0, nggak ada pembangunan. Jadi bisa dikatakan anak-anak kita ini nanti dapat makan bergizi gratis, tetapi sekolahnya tidak ada. Iya kan? Dan juga bisa dikatakan anak-anaknya dapat makan bergizi gratis, orang tuanya nganggur karena nggak ada pekerjaan. Yang tadinya di pekerjaan umum jadi ikut proyek, nggak ikut proyek, macet semua karena anggarannya nggak ada, anggaran dipotong. Akhirnya anaknya dapat makan bergizi gratis, bapaknya jadi pengangguran. Kan lucu sekali ini kebijakan kok timpang begini. Harusnya itu memang dikaji dulu. Ini kan jadi perdebatan, giliran kita mengkritik harusnya jangan dipotong, katanya menghalang-halangi efisiensi. Ini kan sangat miris sekali kalau seperti ini kenyataannya ya. Jadi ya memang argumen-argumen dari Bang Adian dan Bung Hendri Satrio itu memang sulit dibantah karena mereka ini, beliau-beliau ini mengungkapkan atau menarasikan itu berdasarkan data. Jadi mau dibantah bagaimana? Nggak mungkin bisa dibantah, paling hanya menambahkan atau meluruskan. Datanya memang valid, nggak ngawur gitu, nggak kayak Ketum Joman ini asal aja bicaranya. Masa sekelas Menteri PU katanya nggak tahu ada anggaran sekian, dia pasti tahu lah. Itu kan jadi ketawaan satu studio. Aneh ya, itu pasti tahu. Makanya Menteri PU mengeluarkan statement dana IKN sekarang masih diblokir, jadi nggak ada progres apa? Progresnya ya makan siang para menteri. Bener itu. Mau dibantah bagaimana? Ada dana 8 triliun katanya, itu langsung dibantah sama Bung Adian. Itu sudah bersurat ke Menteri Keuangan, nggak ada kejelasan.
Jadi mau percaya yang mana gitu loh. Bukan nggak tahu, semua tahu. Nggak mungkin menteri nggak tahu. Jadi kan ini ngomong nggak sesuai data nih si Andi Aswan ini. Harusnya orang seperti ini jangan ikut debat lah, jangan ikut, bikin malu, malu-maluin aja nih. Jadi kan kelihatan bohongnya, kelihatan nggak punya data. Seperti Pak Mul yang ngomong tadi, katanya ada investor 30 dari Korea, 40 dari Jepang, 120 dari mana lagi itu. Totalnya 100 sekian. Udah datang pasti tertarik. Nyatanya 0, 1 orang aja nggak ada investor asing di IKN. Dan itu murni dibangun dengan dana APBN. Ini kan miris sekali. Jadi yang bohong tuh yang mana? Yang kemarin yang jelas-jelas bohong itu. Pak Mul yang jelas bohong itu. Jadi tolong ini jubirnya ini mengklarifikasi lah. Ya udah itu memang bohong kemarin, nggak ada nyatanya investor. Malah ditambahin katanya ada dari Australia lah. Dari mana itu? Dan Pak Basuki katanya suruh mencari investor baru untuk melanjutkan IKN ini. Ini kan logika-logika yang nggak masuk akal gitu loh. Investor ya Pak Prabowo kan lagi kemarin keliling ke mana-mana supaya ada investor masuk. Tetapi di dalam negerinya ini kepastian hukum, kepastian undang-undang, kepastian hukum lah yang jelas. Keadilan dan kesetaraan itu memang benar-benar diperbaiki dulu, baru nanti ada investor. Misalnya kayak IKN, ya nggak mungkin sekarang ini ada orang tadinya hutan, orang mau invest di situ nggak ada orang, nggak ada apa. Nanti kalau sebagian sudah terbangun, itu baru mau masuk akal. Kalau ada masuk investor asing, sebagian sudah terbangun, pakai APBN pasti. Tinggal berapa persen, nanti investor masuk, akan menanamkan modalnya, bikin apa supaya di situ ramai. Dan itu butuh waktu sekitar 20 tahun, bukan 2 tahun langsung jadi. Emang kayak sulap apa? Ini mengada-ada aja ini. Proyek yang ambisius sekali tanpa memberikan data dan tanpa mengkaji terlebih dahulu. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaksi video dari saya. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Cam TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.